Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya Dr. Heri Munajib. Perkenalkan, saya Dr. Heri Munajib, pengurus pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Insya Allah pada kali ini ingin menyampaikan refleksi 1 tahun pandemi buat kita semua ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sudah 1 tahun kita memasuki pandemi ini, bahkan lebih banyak sekali cerita duka yang kita lalui. Bahkan sampai terakhir kemarin kita mendata pada pertanggal 1 April 2021 itu total sudah 408 ulama kita, ulama dari Nahdlatul Ulama yang meninggal. Memang tidak semuanya meninggal karena COVID, akan tetapi setidaknya ada 250 orang ulama kita yang memang meninggal karena terpapar COVID. Bayangkan untuk mencetak satu ulama itu butuh bertahun-tahun. Sama seperti kita ketika kita mencetak seorang dokter itu juga butuh waktu yang tidak mudah. Bayangkan ketika kita mencetak satu dokter itu paling enggak ya sekolah SD, SMP, SMA, kemudian dia masih harus kuliah lagi S1 kedokteran hingga profesi paling nggak minimal 6,5 tahun. Misalkan kalau dia spesialis paling nggak dia harus minimal tambah 4 hingga 5 tahun. Itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencetak seorang dokter. Begitu juga ketika kita mencetak seorang ulama. Bagaimana susahnya kita mencetak seorang ulama. Butuh waktu puluhan tahun. Bahkan untuk ulama setingkat orang yang bisa paham akan fikih dan bahkan ilmu falak itu butuh puluhan tahun supaya kita bisa mendapatkan ulama yang baik dan wirai. Nah, kita ini sudah kehilangan 408 ulama. Begitu beliau meninggal, kita mau gandolan sama siapa lagi? Oleh karena itu, setidaknya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ketika 1 tahun pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan akan selesainya. Dari beberapa ulasan dari Bloomberg, dari Harvard University itu bahkan mereka menganalisa bisa 3 hingga 5 tahun kemudian. Nah, selama 3-5 tahun kemudian ini bagaimana kita menjaga para ulama kita kalau nggak kita sendiri yang menjaganya? Setidaknya bagi kita di Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama dari RMI NU dan dari Kronos berhasil meluncurkan sebuah aplikasi telekonsultasi yang gratis. Saya bilang gratis karena memang tidak berbayar. Jadi santri se-Indonesia, sepondok seluruh Indonesia itu bisa konsultasi gratis lewat sebuah aplikasi yang namanya Salam Dok. Tinggal download di aplikasi Play Store. Kenapa kok bisa sampai kita mengembangkan aplikasi seperti ini? Ingat, saat ini kita masih masa pandemi, di mana banyak sekali info-info yang menyesatkan yang beredar. Salah satunya adalah ketika orang datang ke rumah sakit itu yang ditakutkan adalah nanti di-COVID-kan. Padahal itu adalah informasi yang hoax. Dan saya sering sekali ketika berbicara di forum-forum bahwa itu adalah suatu informasi yang hoax. Kenapa? Karena begitu seorang itu masuk ke rumah sakit itu pasti kita scoring COVID pasien ini apakah ringan, apakah sedang, apakah berat, kemudian baru kita swab. Karena apa? Yang bekerja di rumah sakit itu nggak hanya dokter, perawat juga iya, bidan juga iya, tenaga administrasi juga iya. Mereka semua punya keluarga. Jadi setidaknya ketika mereka bekerja di rumah sakit, berkhidmat melayani pasien, kemudian pulang itu tidak menulari orang yang di rumah, bahkan tetangga di sekitarnya. Jadi itu adalah salah satu cara menjaga kita atau memutus mata rantai COVID yang sekarang ini. Nah, kembali ke Salam Dok. Salam Dok adalah salah satu aplikasi telekonsultasi atau telemedicine gratis. Waktu itu tagarnya kita bilang bahwa tidak hanya besok, selamanya orang ketika konsultasi lewat Salam Dok itu gratis.
Siapa yang melayani? Yang melayani adalah semua dokter yang terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sampai saat ini ada 111 dokter yang ikut mewakafkan ilmu dan waktunya untuk melayani atau berkhidmat melayani telekonsultasi di bawah Salam Dok. Jadi sampai sekarang bayangkan aplikasi ini kita launching Oktober, sampai per detik ini yang sudah mendownload itu hampir 10.000. Untuk sebuah aplikasi saya kira ini suatu progres yang sangat bagus. Dan kalau kita menilik ke belakang, Salam Dok ini adalah aplikasi yang awal mula atau cikal bakalnya adalah dari RMINU Gresik, di mana waktu itu program yang saya jalankan adalah Poskestren virtual terpadu dengan santri Husain. Alhamdulillah, wa syukurillah, ketika kemarin pada Oktober itu sama Gus Abdul Ghaffar Rozin, program ini dinasionalkan, dijadikan suatu program. Kebetulan yang membidangnya adalah PPPDNU, PPRMNU, dan Kronos sebagai pengembang aplikasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita sudah 1 tahun, ulama kita sudah banyak meninggal, dan ini pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi. Setidaknya program vaksinasi ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai infeksi COVID yang ada di dunia. Di belahan negara manapun semua berlomba-lomba untuk memberikan vaksinasi terhadap dari lansia, orang muda, bahkan sekarang kita sudah beranjak mulai ke arah anak-anak. Banyak sekali yang mewarnai program vaksinasi ini. Salah satunya adalah berita-berita hoax terhadap vaksin. Nah, berita-berita hoax ini adalah berita yang sangat menyesatkan, yang sangat menjadi concern kami, yaitu Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama, untuk memerangi berita-berita yang bersifat hoax. Kenapa? Kalau tidak kita perangi, maka program vaksin ini tidak akan pernah berjalan, dan kita tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya pandemi COVID-19. Jadi setidaknya dari sekarang dan mulai detik ini, tolong bantu kami bagaimana cara memutus rantai infeksi COVID ini. Setidaknya kalau memang ada berita, silakan ditabayunkan. Kalau memang ada program vaksinasi, silakan diterima. Toh sesuai hasil LBM PBNU bahwa vaksin yang ada itu halal dan bisa disuntikkan ke masyarakat. Bagi saya, tolong bantu kami menyukseskan program vaksinasi ini, dan sukseskan pula kita menjaga ulama-ulama kita. Alhamdulillah banyak sekali kiai-kiai dan bunyai sudah mendapatkan vaksin. Meskipun beliau sudah mendapatkan vaksin, tetap beliau harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Ingat 3M tidak boleh lepas. Dan sekali lagi, dokter-dokter yang sekarang ada itu bukan dokter-dokter yang biasa. Banyak sekali dokter-dokter yang berangkat dari seorang santri. Kebetulan saya pribadi adalah dokter yang memang berangkat dari dunia santri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mau menyekolahkan anak atau mau mendidik seorang anak, silakan didik anak sebaik-baiknya. Akan tetapi tetap pendidikan terbaik untuk saat ini menurut saya adalah institusi pondok pesantren. Ayo pondokkan anak-anak ibu, anak-anak Bapak Ibu ke pondok yang memang menurut Bapak Ibu itu yang terbaik. Dan tidak usah takut, nanti kalau udah kalau udah masuk di pondok menjadi santri, anak saya akan jadi apa? Jangan khawatir Bapak Ibu. Dokter-dokter yang spesialis juga menjadi santri kok. Kenapa? Misal kalau Bapak Ibu pengen anaknya jadi dokter, nggak ada masalah. Pondokkan saja, nanti begitu dia selesai, kuliahkan di kedokteran. Setidaknya ketika sebelum dia masuk ke dunia pendidikan di universitas, basically secara agama mereka sudah kuat. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.